menyelamatkan setiap jiwa. Barang siapa mendengarnya kembali dan bertobat, tiup trompet dan kabarkan ke seluruh dunia, masyurkan perintah Tuhan, bebaskan yang berdosa. Puji syukur hari ini kita dapat berjumpa dan memuliakan nama Tuhan melalui pelajaran nubuatan. Topik kita sangat menarik, saudara-saudara sekalian, mengungkap misteri 7 trompet. Tapi sebelum itu, marilah kita puji Tuhan melalui membaca renungan dan doa buka yang sama-sama kita akan baca berikut ini. Renungan doa kita ambil dari Amos 3 ayat 6 sampai 8. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sesungguhnya Tuhan Allah tidak mau berbuat apa-apa terkecuali diungkapkannya rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Saudaraku, 3 ayat dari Amos ini sangat mewakili inti seminar kita pada sore hari ini, di mana dikatakan di sana sangkakala ditiup. Apakah ada orang tidak gemetar? Berarti itu menunjukkan suatu amaran, suatu pemberitaan yang membuat orang harus waspada, dan hanya orang-orang yang waspadalah yang akan lewat dan luput dari malapetaka apabila Tuhan melakukan sesuatu penghakiman. Dan yang berikutnya dikatakan, jika Tuhan mau berbuat sesuatu dan mengungkapkan rahasianya, Dia pasti akan menggunakan cara yang dari dulu, dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru, yaitu kepada hamba-hambanya, para nabi. Selalu begitu cara Tuhan mengungkapkan rahasianya. Jadi kita harus benar-benar mendengar apa firman daripada nabi Tuhan. Dan apabila Tuhan sudah berbicara seperti singa yang mengaum, siapakah yang tidak berani untuk bernubuat? Inilah renungan kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita bertelut bersama. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Segala puji dan syukur Tuhan, kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama. Kami bersyukur karena Engkau akan membukakan rahasia dari misteri 7 trompet yang sangat-sangat penting bagi umat-Mu dari zaman dahulu sampai terutama pada zaman sekarang. Bukakanlah perbendaharaan surga ini dalam pikiran kami Tuhan, agar roh Tuhan berbicara dari hati kami masing-masing, dan biarlah inti dari semuanya ini, maksud dari firman Tuhan, dapat menyinari langkah hidup kami ini. Kami serahkan dari awal sampai akhir kebaktian kepada tangan-Mu Tuhan. Berkati seluruh peserta kami yang hadir. Ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan judul kali ini sangat menarik karena dikatakan mengungkap misteri 7 trompet. Terus terang, pekabaran 7 trompet ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dan oleh sebab itu, ada nasihat Tuhan yang kita baca dulu sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya lebih mendalam. Mari kita baca di dalam buku Message to Young People halaman 260. Sister White mengatakan, janganlah membaca firman dengan menggunakan terang dari pendapat-pendapat yang terdahulu, melainkan dengan suatu pikiran yang bebas dari keraguan-raguan. Selidikilah dengan seksama dan dengan penuh doa. Jikalau sementara Anda membaca, keyakinan timbul, lalu terlihat oleh Anda bahwa pendapat-pendapatmu yang dipegang ternyata tidak sesuai dengan firman itu. Maka janganlah mencoba-coba
membuat firman itu supaya cocok dengan pendapat-pendapatmu. Berusahalah menyesuaikan semua pendapatmu dengan firman itu. Janganlah membiarkan apa yang telah Anda percaya atau lakukan sebelumnya untuk menguasai pengertianmu. Saudara-saudara sekalian, inilah tujuannya kita belajar, agar kita membaca firman dan menyelidiki firman Tuhan, dan apabila kita menyelidikinya, keyakinan muncul, dan memang itu sesuai dengan firman Tuhan, walaupun itu bertentangan dengan pendapat kita yang terdahulu. Namanya pendapat, saudaraku, bisa saja benar, bisa saja salah. Selagi itu masih pendapat dan belum bisa dibuktikan secara kebenaran, dan apabila firman Tuhan membukakan di dalam hati kita, maka berusahalah kita menyesuaikan semua pendapat kita itu dengan firman itu. Jangan pernah kita memaksa firman itu agar cocok dengan pendapat kita. Nah, disinilah letaknya kebanyakan kekacauan kita di dalam berusaha mengerti nubuatan Tuhan. Dan mudah-mudahan dari pelajaran ini, biarkanlah Alkitab berbicara, firman Tuhan berbicara, dan apabila itu memang muncul iman dan keyakinan di dalam pembukaan firman itu, kita ikuti dengan penuh doa dan syukur kepada Tuhan. Inilah pegangan kita. Mari kita lanjutkan, saudara-saudaraku. Kenapa ayat ini perlu kita bacakan kepada kita nasihat roh nubuat yang sebelum ini? Karena di dalam gereja kita ada perkataan dan pertanyaan seperti ini. Berapa lama lagikah kita umat Advent ya, SDA, bertahan di antara banyak pendapat atau thought? Thought itu adalah pemikiran, pendapat, ide-ide. Kenapa dikatakan pertanyaan seperti ini muncul? Karena memang di dalam gereja kita banyak sekali thought atau pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran tentang 7 trompet ini. Dimulai dari mana? Kita baca daripada hamba Tuhan yang disebut dengan nama Pendeta Uriah Smith. Ada buku yang beliau tulis namanya Daniel and the Revolution. Sebelumnya, sebelum nama Daniel and Revolution, itu adalah Thought of Daniel and the Revolution. Pendapat atau pemikiran tentang Daniel dan Revelation. Di dalam buku itu Uriah Smith mengatakan, dalam menafsirkan 7 trompet ini, 5 trompet pertama itu dia katakan seperti ini. Sejauh ini, Anda lihat yang di dialog di situ, sejauh ini Kate telah menyajikan kepada kita ilustrasi-ilustrasi mengenai peniupan dari 5 trompet yang pertama. Jadi setelah Uriah Smith menulis tentang interpretasi ataupun arti daripada 5 trompet pertama, dia menyimpulkan pendapat yang dia tuliskan dalam bukunya itu diambil dari Kate punya ajaran. Siapa itu Kate? Nah, di sebelah kanan itu ada di pojok atas, nampak di situ namanya Alexander Kate. Alexander Kate ini adalah pendeta dari gereja Scotland, Church of Scotland ya, atau Free Church di situ sebagai pendeta. Dan dia adalah penulis dari buku-buku nubuatan, versi gereja mereka. Nah, inilah yang dipakai masuk ke dalam pelajaran Uriah Smith. Dan tanpa sadar, hampir 1 abad lebih, gereja kita menggunakan tafsiran Uriah Smith, tanpa sadar menggunakan tafsiran Kate untuk menjelaskan trompet-trompet ini. Jadi jelas bahwa ini adalah pendapat yang terjadi. Nah, selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bagaimana? Apakah itu cuma satu-satunya pendapat? Tidak. Ternyata, pendapat daripada Uriah Smith pada zaman Advent yang modern sekarang sudah mulai diragukan dan ditinggalkan. Dari mana kita tahu? Ada seorang pastor yang sangat terkenal sekarang, namanya Pastor Stephen Bohr, sangat bagus, pembicara yang baik sekali. Dia memiliki suatu pengajaran yang diambilnya juga daripada pendeta senior yang lain, yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh pendeta Uriah Smith yang legend tadi. Coba kita lihat, saudara-saudara sekalian. Kurang lebih seperti ini. Kalau Anda punya buku Daniel and Revelation-nya Uriah Smith, trompet pertama, menurut beliau adalah Visigoth menyerang Roma dipimpin oleh Alaric.
Itu trompet pertama. Nah, trompet kedua, kerajaan Vandal menyerang Roma melalui pemimpinnya Genseric. Terus yang trompet tiga, bangsa Huns serang Roma, dipimpin oleh rajanya Attila. Terus yang trompet keempat, Roma Barat runtuh oleh Heruli, yang dipimpin oleh Odoacer. Nah, yang trompet kelima, Roma ditaklukkan Saracen. Nah, ini begitu famous atau terkenal zaman dahulu. Bahkan kami kecil-kecil dulu di sekolah Advent, nah ini buku-buku seminar Wahyu menunjuk kepada penjelasan Bapak Uriah Smith. Ada buku-buku lokal yang terkenal dengan tulisan Pak Urbanus Aritonang, ada Eruta Barat, yang tentang seminar Wahyu juga ada yang gambar Yesus itu. Ini mengambil ajaran daripada Bapak Pendeta Uriah Smith. Namun setelah tahun 90 ke atas, sepertinya gereja kita sekarang menggunakan pemikiran yang satu ini, sebagaimana Stephen Bohr mengajarkan. Yang pertama adalah, dia bicara trompet pertama itu adalah kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 yang lalu. Trompet yang kedua, kejatuhan Roma yang kafir ya, yang pada saat jatuh pada saat itu. Nah, yang berikutnya, gereja yang trompet ketiga, gereja dicemarkan menurut ajaran beliau. Lalu trompet keempat, kekuasaan Paus berlangsung. Terus yang kelima, revolusi Prancis. Jadi dari sini saja kita sudah melihat di mana yang benar yang harus kita ikuti. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Menarik ini. Karena kami juga belajar dengan jujur. Kenapa kami sampaikan ini? Supaya kita punya perbandingan yang jujur dan jelas antara satu sama lain. Jangan kita pikir bahwa kita tidak penyelidik ya. Kita harus jujur menimbang bobot buktinya. Nah, ada seorang pendeta, Angel Manuel Rodriguez. Ini adalah pensiun direktur dari Institut Penelitian Alkitab, Silver Spring, Maryland, United States ya, markas kita di General Conference di sana. Dia adalah seorang direktur mantan penelitian Alkitab. Menurut beliau ada tujuh tokoh di dalam gereja kita yang menjabarkan tentang 7 trompet. Dan masing-masing 7 tokoh ini memiliki penjelasan dan keterangannya masing-masing. Nah, saudara lihat dari yang pertama itu adalah Uriah Smith, yang di sebelah kiri atas, sampai nanti kepada pendeta yang terakhir adalah Trayer. Itu adalah pendeta yang ketujuh dalam menafsirkan di sini. Kalau saudara lihat nanti spesifik, nanti Anda pelajari pelan-pelan ya, di situ ada linknya Anda bisa lihat, ya ada di bawahnya. Di situ dia mengajarkan, Uriah Smith ya seperti dibilang tadi, Visigoth menyerang. Nah, sementara pendeta yang lain seperti Maxwell, ya, Thier dan yang lain-lain ini dia mengatakan tidak, itu adalah penghakiman terhadap Yerusalem. Jadi trompet pertama ini ada 2 yang berbeda. Uriah Smith punya penafsiran dan pendeta-pendeta yang lain berbeda. Nah, pada saat trompet keempat itu 4 perbedaan terjadi dari 7 pendeta ini. Jadi dari 7 orang yang menuliskan trompet keempat, ada 4 interpretasi yang berbeda satu sama lain. Contohnya Uriah Smith menceritakan itu kejatuhan Roma Barat pada saat trompet keempat dia katakan. Nah, sementara menurut Maxwell itu adalah masa Dark Ages atau masa kegelapan rohani di zaman pertengahan, abad pertengahan. Nah, itu trompet keempat menurut Maxwell. Nah, sementara menurut J. Paulin, ini orangnya masih hidup di General Conference juga kalau tidak salah, di situ dia bilang bukan yang namanya kejatuhan Roma Barat, bukan juga masa kegelapan, justru itu adalah kebangkitan dari sekulerisme dan ateis. Nah, mungkin ada menyerempet sedikit, tapi tafsirannya berbeda di sini. Lalu yang terakhir adalah Trayer, dia dikatakan di sana itu dia menyangkut seperti Uriah Smith, tapi berbeda sedikit. Dia katakan itu adalah kolapsnya Roma Barat, dan kolapsnya juga sistem peribadatan Roma Barat pada masa itu. Nah, jadi ada 4 interpretasi trompet keempat. Nah, jadi kalau saudara melihat dengan hasil daripada semuanya ini, kenapa banyak pemikiran ya, thoughts yang berkembang di dalam gereja kita. Seakan-akan kita tidak memiliki satu standar yang mana yang benar, trompet yang benar. Kita lanjutkan, saudara-saudaraku. Jadi ini dalam maksud kita untuk menyelidiki dengan jujur ya. Dan di sekolah sahabat kita yang terdahulu,
yaitu tentang Sekolah Sabat tahun 2019. Sudah bisa lihat di situ di pelajaran 11 Februari 2019, pelajaran ke-7, di situ khusus bicara kitab Wahyu ya. Dan di sini dijelaskan kepada kita arti 7 trompet yang digambarkan dalam Sekolah Sabat. Dia menggunakan A. 2 sangkakala pertama menyerukan penghakiman atas bangsa-bangsa yang menyalibkan Kristus dan menganiaya jemaat mula-mula, Yerusalem yang memberontak dan kekaisaran Roma. Agak berbeda lagi. Yang ketiga, sangkakala ketiga dan keempat menggambarkan reaksi surga atas kemurtatan pada abad pertengahan dan periode setelah reformasi. Ada juga perbedaannya. Nah, yang kelima, ya C, sangkakala kelima dan keenam menggambarkan situasi di dalam dunia sekular setelah abad pertengahan, pencerahan, dan berisikan adanya aktivitas kuasa iblis yang luar biasa, hebatnya persiapan dunia bagi perang Harmagedon. Saudara-saudara sekalian, 2019 inilah jejak sejarah yang bisa kita lihat tafsiran ataupun pendapat, pemikiran tentang 7 trompet terjadi. Kita sekarang lihat secara posisi yang lebih jelas lagi. Mari kita lanjutkan slide kita. Apa kata roh nubuat terhadap hal ini semua? Itulah sebabnya roh nubuat mengatakan nasihat bagi para pendeta dari pena inspirasi. Para pendeta harus menyampaikan perkataan nubuat yang pasti sebagai dasar iman masa Advent hari ke-7. Nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan teliti. Ya, Pelayan Injil 130. Karena banyaknya thoughts dan pemikiran itu, makanya roh nubuat menuliskan dan menasihatkan agar pendeta kita menaruh perkataan nubuatan yang pasti sebagai dasar iman. Kalau begini banyak, yang mana satu dasar iman kita? Ya, nah makanya dikatakan nubuatan dan Wahyu harus dipelajari dengan teliti. Baik, kita kesampingkan dulu pendapat dan pemikiran yang sudah banyak itu. Mari kita kembali lagi kepada fakta Alkitab dan kebenaran yang sebenarnya. Betul kata roh nubuat, sebagaimana penuntun kita mengatakan, ujian itu akan mengajarkan kepada mereka bahayanya menerima teori-teori dan penafsiran manusia. Gantinya membuat Alkitab itu sebagai penafsirnya sendiri. Kemenangan akhir halaman 370. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa banyaknya thoughts dan pemikiran? Kebanyakan, kalau saudara pelajari lebih mendalam, mereka punya pembicara-pembicara itu, saya ikuti juga mereka punya video, kebanyakan teori-teori dan penafsiran manusia dimasukkan sebagai referensi. Rata-rata mengambil referensi di luar daripada gereja Advent. Banyak daripada tokoh Protestan lain, ya seperti Kate tadi, ada lagi dari yang lain, dan mereka gunakan teori itu dalam menafsirkannya. Dicampurkan juga dengan Alkitab. Sangat-sangat menarik. Tapi apakah itu yang benar? Mari kita uji, saudara-saudaraku. Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Mari kita lanjutkan. Dan kalau kita kembali kepada topik kita, makna dari peniupan 4 trompet pertama ini, karena kita tidak mungkin menghabiskan seluruh trompet hari ini, karena begitu panjangnya pelajaran ini pun kita akan singkat dari 4 trompet pertama dulu. Yaitu kita membahas Wahyu pasal 8 ayat 6-12. Ini 4 trompet pertama dulu. Intinya apa? Arti peniupan trompet ini apa dulu? Kita baca, biasanya Alkitab menceritakan tentang trompet ini, kita bisa baca dalam Yoel 2 ayat 1, ini adalah ayat yang rata-rata semua setuju digunakan sebagai arti peniupan trompet. Dikatakan di sini, tiuplah sangkakala atau trompet di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Perhatikan saudara-saudara sekalian, trompet ini adalah teriakan, adalah bunyi suatu amaran kepada gunungku yang kudus. Nah, ini kita nanti akan tahu gunungku yang kudus yang mana. Di webinar yang lalu kita sudah bahas, gunung itu melambangkan sidang Tuhan. Ya, biarlah gemetar semua penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, hari itu sudah dekat. Mendatangkan ada penghukuman terhadap hal itu. Jadi pertama sekali, trompet itu pasti bicara tentang teriakan atau amaran atau seruan untuk mengingatkan, mengamarkan penduduk yang disembunyikan trompet itu. Ditambah lagi Amos 3:6 mengatakan, adakah sangkakala atau trompet
ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya apa? Apabila suatu suara trompet didengarkan dalam suatu kota, orang pasti gemetar. Kenapa? Karena itu sebuah amaran. Pasti ada sesuatu peristiwa yang terjadi. Dan apabila malapetaka yang diumumkan, apakah tidak akan dilakukan? Artinya tidak akan diamarkan juga kepada umat Allah. Jadi yang penting dalam trompet ini, amarannya yang kita lihat dulu. Ya, dia berbicara sebuah amaran, tentu akan diikuti konsekuensi bagi mereka yang menolak amaran itu. Keselamatan bagi yang menerima, selalu begitu. Tapi yang penting adalah itu merupakan amaran Tuhan. Karena ini trompet dari Tuhan. Tiupan sangkakala atau trompet Tuhan melambangkan suatu amaran kebenaran. Karena dari Tuhan. Bagi yang menerima akan selamat, namun bagi yang menolak membawa kebinasaan. Ya selalu ada punishment bagi mereka yang menolak. Jadi jangan kita jadinya punishment saja yang kita bahas, tapi amarannya apa dulu, dan kita tahu persis nanti siapa yang dipanis pada saat menolak amaran itu. Itu cara kita menilai dengan jujur peniupan trompet. Kita lanjutkan. Kita sudah dapat artinya trompet ditiup itu amaran Tuhan. Berarti kalau kita lihat daripada Alkitab menceritakan, maka trompet itu meliputi amaran Tuhan dari awal sejarah dunia sampai akhirnya. Dari mana kita tahu? Karena angka 7 daripada trompet ini berarti kelengkapan. Di Acts of Apostles halaman 585 di dalam menceritakan tentang mengungkapkan 7 lambang daripada 7 ini kelengkapan. Jadi kalau kita bicara amaran Tuhan lengkap dong. Tidak mungkin kita hanya bicara amaran Tuhan hanya di perjanjian baru. Pasti juga dia meliput perjanjian lama. Nah kita baca lagi. Dari mana kita tahu 7 itu harus meliputi dengan lengkap sejarah daripada umat Tuhan? Kita lihat daripada pelajaran kita yang lalu, 7 meterai yang sudah dibawakan oleh pembicara kita Ibu Ani, kan? Kitab yang berisikan 7 meterai berisikan sejarah dunia. Dan bahasa simbolis terkandung dalam gulungan itu, pengaruh setiap bangsa, bahasa, dan orang-orang dari awal sejarah dunia hingga penutupannya. Menggunakan 7 meterai itu bicara tentang sejarah dunia dari awal sampai akhirnya, ya berarti prinsip yang sama tentang 7 trompet adalah sama juga diterapkan di dalam 7 meterai ini. 7 meterai ini diterapkan 7 trompet. Artinya apa? Dalam Wahyu 8 ayat 2, hubungan meterai dan trompet saling berkaitan. Nah, di situ pada saat meterai lagi dibuka, trompet juga bersiap-siap di situ. Jadi ini menunjukkan 7 meterai kalau itu bicara tentang sejarah dunia hingga penutupannya. 7 trompet atau amaran Tuhan ini pasti yang dari awal sampai akhir sejarah dunia harus diceritakan juga. Maka amaran dalam 7 trompet juga sepatutnya meliputi dari awal sejarah dunia sampai akhirnya. Ini yang kadang-kadang kalau saya lihat dari kita punya pembicara-pembicara terdahulu itu melupakannya. Mereka terbelenggu dengan sejarah hanya di dalam sejarah Kristen. Saya tidak tahu yang membelenggu siapa, karena mungkin itu adalah teori dan juga perkembangan pada masa itu. Jadi mereka hanya membatasi hanya di zaman sidang Kristen ke atas. Padahal kita bicara 7 trompet ini dari 7 meterai itu bicara sejarah dunia awal sampai pada penutupannya. Kita lanjutkan, saudara. Bagaimana kita lihat di sini. Nah, dalam mengungkap hal rahasia misteri 7 trompet ini, hal penting dalam mengungkap rahasia ini kita harus lihat. Minimal ada 5 di sini ya, yang saya bisa lihat di sini untuk saya bagikan. Pertama, Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Kita harus setuju. Kemenangan akhir 370 mengatakan Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Ini sering dibacakan. Tapi banyak yang tidak memahami. Alkitab sebagai penafsirnya sendiri itu bagaimana? Artinya, kita harus menerima kata-kata nubuatan di Alkitab itu dengan sejujurnya. Kita lihat alur ceritanya, kita catat semua simbolnya, lalu kita ikuti alur daripada cerita ayat itu. Jangan kita ganti, terbalik. Apa pemikiran kita, lalu kita sesuaikan ayat-ayat itu menyesuaikan dengan pikiran kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang tertulis dari nubuatan itu. Itu artinya Alkitab itu menafsirkan diri sendiri. Jadi yang kita perlu tahu adalah
alur cerita nubuatan itu gambarannya seperti apa, itu dulu kuasai. Jangan buru-buru tafsir, kita harus lihat sumber Alkitab itu bicara tentang apa dan bagaimana. Lalu yang kedua, rahasia Tuhan atau nubuatan harus dibukakan oleh hambanya, yaitu para nabi, sebagaimana renungan kita yang pertama, Amos 3 ayat 7. Dan juga di situ ada Testimonies Minister 475, Early Writings 277 dan 278, itu mengungkapkan bahwa ada penginterpretasi yang akan hadir membukakan semua rahasia ini di dalam sejarah pekabaran malaikat ketiga ini. Dan juga, saudara-saudara sekalian, belajarlah dari kisah Yusuf dan Nabi Daniel dalam menafsirkan firman. Saudara bisa melihat bagaimana Yusuf dan Nabi Daniel menceritakan nubuatan, dia begitu detail. Tidak ada satu cerita daripada nubuatan itu yang misling ataupun terhilang intinya. Dia ceritakan urutan-urutannya, misalnya Daniel dari kepala, dada, pinggang, paha, sampai jari-jari kaki, dia ceritakan batu yang terungkit lepas. Begitu jelas, lalu diinterpretasikan sesuai gambar nubuatan itu sendiri. Sehingga orang membacanya jelas, raja pun memahaminya. Jangan kita cerita yang lain-lain tanpa gambaran yang jelas. Jelas, ini cara kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dan juga Nabi Daniel dalam menceritakan, menafsirkan nubuatan Tuhan. Terus yang ketiga, angka 7 melambangkan kelengkapan sesuai dengan roh nubuat. Nah, jadi ini kelengkapan ini kita baca di dalam suatu perkataan roh nubuat, ada jelas di sini. Saya tidak cantumkan, tapi perkataan dikatakan dalam buku Wahyu segala buku kitab suci bertemu dan berakhir. Nah, ini kadang-kadang yang dilupakan para penginterpretasi ataupun yang mau belajar firman 7 trompet ini atau mengungkap buku Wahyu. Buku Wahyu itu bukan bicara hanya perjanjian baru. Dia berbicara juga bahwa buku kitab suci bertemu dan berakhir di situ. Jadi dia meringkas seluruh cerita daripada kitab perjanjian lama dan juga perjanjian baru ada di dalamnya. Jadi kita harus tahu kalau kita mengungkap daripada 7 trompet ini pasti ada sebuah kisah yang menyeluruh dari awal sejarah dunia sampai akhirnya. Nah, ini yang mungkin dilupakan. Terus yang keempat, trompet amaran Tuhan kepada umat manusia sejak permulaan sejarah dunia sampai amaran terakhir, ini sudah dijelaskan tadi, bahwa arti 7 itu menunjukkan sejarah awal dan akhir. Dan yang kelima, pelajarilah menurut petunjuk interpretasi sesuai Zakaria pasal 4, Testimonies Minister halaman 188. Ini sudah kita selesaikan dalam webinar kita yang dulu masih adakah Nabi di akhir zaman tentang bicara Zakaria pasal 4. Jadi saudara-saudara sekalian, metode ini yang penting kita deal dulu kalau kita mau buka sebuah misteri nubuatan Alkitab. Tanpa ini tidak ada kuasa orang yang bisa. Lihat Yusuf, lihat Daniel, seorang pintar di seluruh Mesir, seorang pintar di Babylon, tidak ada yang mampu membuka nubuatan Tuhan kalau bukan Tuhan menunjuk hambanya, yaitu para nabi. Mari kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting dasar untuk kita membukanya. Nah, gambar ini adalah sebuah gambar yang diambil berdasarkan apa kata Alkitab. Jadi kalau seorang mau menafsirkan suatu nubuatan, dia harus mampu menggambarkan dulu apa yang ayat itu tuliskan satu persatu. Contohnya malaikat trompet pertama, lihat sebelah pojok kanan, trompet kedua, trompet ketiga, dia terus ya sampai ke bawah nanti. Jadi ini menunjukkan bahwa digambarkan dulu dengan jelas arti dari masing-masing ayat itu, apa bunyi dari ayat itu masing-masing, digambarkan, dilukiskan. Sehingga orang mau menginterpretasi, dia lihat bagian-bagian itu dengan jelas dan sesuai dengan gambarnya, alur ceritanya. Jangan langsung main kutip-kutip ayat yang lain-lain, lalu kita tafsirkan dengan sembarangan. Nah, justru kita harus lukiskan. Kalau tidak ada gambar, bagaimana kita lihat? No vision, liarlah umat, atau kacau, kita tidak bisa melihat kebenaran ini dengan benar, kan? Nah, kita lanjutkan. Bagaimana Tuhan melukiskan. Yang berikut ini kita akan masuk kepada ringkasan ya, karena waktu kita tidak banyak. Kita akan masuk kepada poin-poin pentingnya. Bagaimana buku Wahyu itu meringkas semua amaran-amaran yang pernah terjadi di bumi ini dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau kita lihat pelajar Alkitab yang sejati, kita tahu
bahwa trompet itu bicara amaran Tuhan. Nah, yang pertama sekali, ini karena ini kita masuk pasal yang ringkas ya, langsung to the point kita bahas, maka langsung dikatakan di situ, amaran atau trompet pertama ini berbicara amaran Tuhan pada zaman Nuh. Dari mana kita tahu? Kita akan lihat bagaimana Alkitab meringkas, luar biasa ya, Alkitab meringkas peristiwa masa lalu itu di dalam sebuah ayat atau dua ayat untuk menceritakan amaran Tuhan pada masa itu. Kita lihat Wahyu 8 ayat 6 dan 7. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput hijau. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa simbol di sini dilukiskan. Kita lihat lukisan di sebelah kiri kita, Anda lihat di situ. Semua komponen dari nubuatan ini diletakkan. Pertama dikatakan ketika trompet pertama ditiup, sangkakala ya, trompet dan sangkakala sama saja. Di situ dikatakan terjadilah hujan es di atas di sana. Ya. Lalu bukan hanya hujan es, api. Anda bisa lihat ada kata api di situ yang menyala-nyala itu ya, yang hujan es yang butir-butir yang macam begitu karena ya, bulat-bulat ya kita lihat. Terus gambar ilustrasi namanya, terus bercampur darahnya, ada merah-merah itu darah itu bercampur darah. Kita perhatikan tiga objek ini, tiga unsur ini bukan sendiri-sendiri, mereka bercampur katanya ya. Terus semuanya itu dilemparkan ke bumi. Nah, coba lihat, ceritanya ini harus Anda benar-benar selesai. Jangan nanti Anda tafsirkan yang lain. Tiga unsur ini berarti dalam luar bumi. Bukan di dalam bumi, bukan? Dia dari luar bumi, lalu dicampakkan ke bumi. Terus akibat dia dicampakkan ke bumi, maka terbakarlah katanya. Sepertiga dari bumi dan sepertiga pohon kayu ya, bisa dilihat di situ. Dan hanguslah, burn up seluruh rumput hijau. Apa artinya ini? Jadi kalau gambar ini kita bisa melihat, kita analisa sebagaimana dikatakan trompet itu amaran Tuhan. Di mana ini, di kapan kejadiannya, dan amaran seperti apa yang disampaikan. Kita lihat satu-satu simbol daripada hal ini. Pertama, simbol api yang dimanapun kalau kita pelajari, kalau itu amaran Tuhan, pasti isinya pertama adalah firman Tuhan. Nah, simbol api ini, kalau kita baca dari kejadian, ini Keluaran 3 ayat 2, Keluaran 19 ayat 18, kehadiran Tuhan menyampaikan firman, contohnya di semak api yang terbakar dan gunung api. Jadi selalu ada kehadiran Tuhan pada saat menyampaikan firman Tuhan. Contohnya semak api terbakar dan gunung api pada zaman Musa. Ya, menerima firman Tuhan. Terus Yeremia 23 ayat 29, firman Tuhan itu seperti api katanya. Terus Kisah 2 ayat 3 dan 4 sudah tidak bisa dibantah lagi bagaimana lidah-lidah api yang muncul pada saat hari Pentakosta melambangkan Roh Kudus. Jadi simbol api ini menunjukkan bahwa firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Rohnya hadir di dalam peristiwa itu. Jadi berupa sebuah amaran Tuhan, firman Tuhan. Itu lambangnya api. Api firman, api sama dengan firman dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalamnya. Oke? Nah, sekarang di dalam hal ini ada simbol darah. Apa artinya? Kita lihat Imamat 17 ayat 11. Di situ dikatakan nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi simpel saja kenapa kita tidak boleh makan yang berdarah. Dari dulu kita sudah tahu bahwa darah itu melambangkan nyawa atau kehidupan. Kita tidak boleh memakan yang masih bernyawa atau masih hidup. Oleh sebab itu, simbol darah, apalagi itu selalu dikatakan di zaman makhluk hidup, itu adalah melambangkan nyawanya ataupun kehidupan. Jadi kalau dilihat dari hal ini, tiga unsur ini, pertama berisikan firman Tuhan, ataupun kehadiran Tuhan dalam firman-Nya itu, lalu yang dibawakannya itu adalah kehidupan, keselamatan. Jadi yang ditawarkan itu adalah kalau dia menerima firman Tuhan, maka akan ada kehidupan atau darah di dalam yang menyambutnya. Sebaliknya kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kita lihat berikutnya. Bukan hanya kehidupan yang ada, tetapi ada juga yang namanya simbol hujan batu es atau hail.
Justru dikatakan, apalagi ini hujan batu es. Kita lihat dalam Ayub 38 ayat 22 sampai 23. Sudahkah engkau melihat penyimpanan hujan batu es yang telah kusimpan bagi masa kesusahan itu? Ini Tuhan berbicara ini. Dia berbicara kepada zaman Ayub itu, dia mengatakan, kau lihat enggak penyimpanan hujan batu es yang telah kusimpan pada masa kesusahan itu? Tujuannya untuk apa? Untuk, dikatakan di sini, salah satu daripada malapetaka atau bagian kesusahan membawa kebinasan bagi penolak firman Tuhan. Jadi hujan batu es itu berarti menunjukkan ada satu hukuman yang terjadi. Nah, lebih spesifiknya penjelasan daripada firman ini, karena waktunya singkat saja, jadi kita garis besar saja. Hujan batu es itu kalau dikatakan air bah, kita tahu pada zaman Nuh itu adalah bencana yang muncul akibat menolak firman Tuhan adalah mendapat air bah. Nah, tentu tidak bisa dalam bahasa simbol itu disebut air bah, karena air itu berarti kan bangsa-bangsa. Kalau dia air dalam bentuk cair ya, jadi harus disimbolkan kebinasaan yang diberikan Tuhan dalam bentuk air. Nah, ini dia disebut dengan contoh hujan batu es. Karena air kan lambang kehidupan, kalau sudah menjadi batu es itu kan kematian sebenarnya. Jadi disimbolkan air yang membeku menunjukkan kebinasaan oleh air bah. Atau air kebinasaannya, air bah pada masa itu. Jadi, tiga unsur ini adalah dari Tuhan, dari langit, bukan dari bumi, yang diberikan kepada dunia sebagai amaran kepada mereka yang hidup pada masa itu. Kita baca. Arti ketiga unsur ini dilemparkan ke bumi adalah, oleh ketiga ini, hujan, batu es, api, dan darah, secara simbolis telah dilukiskan pekabaran di zaman Nabi Nuh, yaitu kebinasaan oleh air, hujan, batu es, tadi simbolnya, lalu membangun bahtera untuk menyelamatkan makhluk hidup, itulah darah yang mau diselamatkan, ataupun orang-orang yang mau menerima firman Tuhan. Dan kuasa dari roh kebenaran atau api, pekabaran ini diberitakan di seluruh bumi di zaman Nuh berada. Gambaran terakhir, halaman 68 dan 81. Saudara-saudara sekalian, jadi betul-betul diletakkan simbol ini sebagai amaran Tuhan pada zaman Nuh dulu. Jadi kalau kita lihat sejarah juga tepat juga, kalau ini adalah 7 trompet dari awal sampai akhir, kapan yang pertama sekali amaran Tuhan yang juga langsung menghukum bagi mereka yang menolaknya? Ya zaman Nuh, tidak mungkin di tempat yang lain. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian, slide berikutnya. Kita akan lihat. Anda bisa lihat bagaimana kita membuktikan simbol rumput hijau. Ya, jelas, gampang sekali. Yesaya 40 dan ayat 6 dan 7, rumput hijau itu selalu dikatakan di sana melambangkan umat manusia pada umumnya, rakyat ya, orang banyak. Jadi rumput hijau ini menunjukkan kenapa dia hijau, bukan kering ya, artinya dia masih hidup, masih segar, umat manusia yang masih hidup. Kalau rumput yang sudah layu itu manusia yang sudah mati, kan ada ayat yang mau binasa, yang sudah tua dan segala macam. Ini rumput hijau masih yang bisa hidup, umat manusia pada umumnya. Terus yang kelima, simbol pohon-pohon, karena katanya tadi ada sepertiga kan, pohon-pohon terbakarlah. Daniel 4 ayat 10, 14, 15, 20, dan 22, itu cerita tentang Nebukadnezar bermimpi sebuah pohon besar, dan dia adalah disebut adalah melambangkan raja atau pemimpin pada masa itu. Pohon ya. Jadi selalu lihat di kanan Anda paling bawah itu ada sebuah pohon besar dan rumput-rumput di bawahnya. Itu menunjukkan pemimpin dan rakyatnya. Lambang daripada rumput hijau adalah rakyat atau manusia pada umumnya, bukan gelar pemimpin, sementara pohon kayu itu adalah pemimpin. Nah, ada simbol angka sepertiga. Sepertiga ini langsung, kalau kita ingat kata sepertiga, Wahyu 12 ayat 4 langsung nempel dalam pikiran kita. Saya yakin penulis yang lain pun atau pembicara yang lain pun sama. Menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Siapa ini? Anda lihat di pojok kanan itu, gambar daripada Lucifer atau ular tua, naga, menyeret sepertiga bintang di langit atau malaikat-malaikat ya. Jadi sejak saat kita bicara memang itu sebagian malaikat di sorga yang diseret dengan ekornya si iblis itu. Arti dari lambang sepertiga bukan hanya sebagian, tapi lambang pengikut si jahat atau orang jahat yang sudah memilih posisinya
pertama sekali melawan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sebagian, tapi mereka adalah gambaran orang jahat, posisi daripada orang jahat. Jadi gampang sekali. Ketika kita lihat simbol ini, nampaklah ceritanya ini dengan jelas. Jadi yang berikutnya, perkataan simbol hangus terbakar. Ini yang harus kita selesaikan dulu. Karena rumput-rumput itu burn up, artinya mereka hangus terbakar semuanya. Sepertiga pohon kayu itu terbakar juga pada saat ketiga unsur tadi dilemparkan ke bumi. Lihat tuh gambar yang sebelah kiri ya. Nah, apa artinya ini? Jelas di sini dikatakan, karena berdosa melawan api yang membakarkan api kan. Api itu tadi kita sudah tahu bahwa itu adalah lambang daripada firman Tuhan yang hadir pada masa amaran itu terjadi. Maka orang-orang jahat melawan roh kebenaran Tuhan. Maka mereka binasa, dalam bahasa simbolnya hangus. Karena api dilawan, terbakarlah mereka, hangus. Jadi itu bahasa simbolis menunjukkan orang-orang yang melawan api, maka mereka akan hangus, terbakar, atau binasa karena melawan kebenaran. Sebenarnya orang bukan mati gara-gara air bah, tapi mereka mati karena melawan firman Tuhan. Tapi hukuman pada masa itu, mereka kena hukuman kematian melalui air bah. Sebenarnya mereka mati karena melawan roh Tuhan atau firman Tuhan. Ya, maka dalam Kejadian 7 ayat 23 dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saudara bisa lihat, memang kejadian pada saat amaran Tuhan di zaman Nuh mengakibatkan kemusnahan dan kebinasaan yang dahsyat bagi mereka yang menolak amaran Tuhan pada zaman itu. Jadi digambarkan mereka orang-orang yang hangus itu, ataupun yang terkena air bah, kebinasaan ini, adalah orang yang melawan firman Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi kita sudah dapat daripada simbol itu, maka inilah makna dari trompet pertama. Maknanya adalah, Tuhan mengirimkan amaran firman-Nya. Kembali fokus, trompet itu bicara amaran Tuhan ya, melalui roh kebenaran, yaitu api. Kehadiran Tuhan di sana. Untuk menyelamatkan makhluk hidup dengan bangun bahtera tadi ya, itu darah. Jadi keselamatan, kesempatan, kehidupan ditawarkan kepada mereka. Dan juga kebinasaan air bah yang disimbolkan dengan hujan batu es tadi, ya, malapetaka yang terjadi pada masa itu bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang tidak mau diselamatkan. Maka semua rakyat biasa, yaitu yang disebut dengan rumput hijau, dan sebagian pemimpin atau sepertiga pohon kayu itu yang menjadi jahat ya, mereka menjadi orang jahat, mereka memilih mengikuti kejahatan, menolak firman, dan memilih melawan firman Tuhan, mereka semuanya binasa karena melawan firman atau hangus terbakar. Itu bahasanya. Burn up. Dalam kebinasaan hukuman air bah di zaman Nuh. Saudara-saudara sekalian, satu ayat saja daripada firman Tuhan meringkaskan kejadian seluruh peristiwa zaman amaran Tuhan di zaman Nabi Nuh dalam satu ayat amaran trompet pertama ini. Sangat luar biasa, tepat sebagaimana Roh Nubuat mengatakan bahwa ini adalah wahyu ini bicara tentang meringkas peristiwa amaran dari zaman pertama dunia ini ada sampai kepada nanti akhirnya. Dan dimulai dari kebinasaan di zaman menolak amaran Tuhan di zaman ini. Jelas dasarnya untuk trompet pertama ini. Jadi kalau dibandingkan dengan kita punya interpretasi sebelumnya yang senior-senior kita yang sebelum kita lihat, bagaimana mungkin yang dibicarakan di sini adalah api benaran. Darah yang tertumpah betul-betulan. Jadinya seperti itu dibicarakan literal arti yang sebenarnya. Dan bahkan dikatakan ini melambangkan kehancuran Yerusalem. Dari mana? Dengan mengartikan bumi sebagai Yerusalem dan juga mengatakan bahwa terbakar itu adalah menunjukkan bahwa betul-betul dibinasakan dengan brutal akibat kebinasaan Yerusalem. Kita pun tidak mengerti dasar daripada di mana letak mereka menceritakan ini sebagai kehancuran Yerusalem. Ya, tapi kita sudah melihat amaran Tuhan hadir di dalam trompet ini. Itu dulu pertama.
Karena di dalam penafsiran yang lain-lain, saya tidak melihat amaran Tuhan yang mana dari trompet ini yang melambangkan amaran Tuhan yang diambil dalam interpretasinya. Jadi trompet pertama ini bisa membuat kita yakin memang inilah amaran pertama Tuhan sejak bumi diciptakan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat trompet kedua ini adalah bicara tentang amaran Tuhan pada saat Eksodus Israel menuju tanah perjanjian. Kembali kita lihat, setiap trompet itu bicara tentang amaran. Kita lihat setelah zaman Nabi Nuh, di mana lagi Tuhan mengamarkan dunia ini. Nah, itu yang harus kita tahu dari prinsip Tuhan dalam trompet ini. Kita baca dalam Wahyu 8, ayat 8-9, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Perhatikan baik-baik, biarkan Alkitab ini berbicara dan gambarkan apa kata Alkitab itu supaya pengertiannya jelas. Kita lihat saudara-saudara sekalian, simbol daripada trompet kedua ini, di situ dikatakan ada sebuah gunung besar. Nah, ini bukan gunung kecil, lihat tuh gunung besar, terus menyala-nyala oleh api. Ini yang terjadi pada saat trompet kedua ini bertiup. Lalu dilemparkan ke dalam laut. Nah, itu lautan. Dan ketika dilemparkan ke dalam laut, sepertiga laut menjadi darah. Saudara lihat yang bagian merah itu, seperti ada darah di situ. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Nah, ini spesifik nih, saudara lihat ya. Sepertiga segala makhluk yang bernyawa mati. Terus yang berikutnya, maka binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudara, gambarannya simpel, sebuah gunung besar, menyala dengan api, dicampakkan ke dalam lautan, lalu lautannya sepertiga menjadi darah, lalu matilah segala makhluk yang bernyawa di laut, sepertiga dari kapal-kapal binasalah. Anda lihat tuh ada gambar kapal di situ. Apa artinya ini? Ya. Nah, disinilah letaknya kita harus belajar betul-betul sejarah Alkitab itu dengan benar. Kapan kejadiannya dan bagaimana penempatannya? Apa arti gunung ini? Ini penentuannya. Kita lanjut. Bagaimana zaman dulu orang mengartikan gunung? Di zaman Alkitab ini kebanyakan mereka menunjukkan bahwa simbol gunung itu, ya, karena ini amaran Tuhan. Kembali ingat, amaran Tuhan itu pasti datang dulu, baru ada penghakiman. Tidak mungkin ada penghakiman kita bicara kalau tidak ada dulu di zaman kapan dan siapa yang mengamarkan pada masa itu. Ya, kebenaran apa yang ditolak? Simbol gunung Zakaria 8 ayat 3, Yesaya 2 ayat 2 dan 3 melambangkan rumah Tuhan atau sidangnya. Saudara-saudara sekalian, itu sudah webinar-webinar yang lalu kita sudah clear bicara gunung di sini karena dia membawa amaran Tuhan, itu merupakan sidang Tuhan. Simbol api kita sudah bahas tadi. Api ini konsisten ya, karena kalau kita memberikan suatu pengajaran tafsiran nubuat, pasti Nabi itu akan berbicara dengan konsisten. Dan api melambangkan firman dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang hadir. Kita bisa lihat, kita sudah temukan gunung dan apinya. Artinya, sidangnya dengan kehadiran Roh Tuhan atau firman Tuhan, kehadiran Tuhan di dalamnya. Nah, sementara simbol laut, ini dalam Wahyu 17 ayat 15, tempat segala bangsa-bangsa berada atau dunia. Jadi sangat clear di sini, mudah sekali kita lihat. Berarti setelah dari zaman Nuh, ada satu kejadian di mana Tuhan berbicara kepada segala bangsa, mengamarkan mereka tentang umat Tuhan dan firman-Nya. Dan pada saat itu, rumah Tuhan itu ataupun sidang Tuhan itu yang dipimpin oleh apinya ataupun firman Tuhan dalam bentuk kehadiran Tuhan dan firman-Nya, itu berada, dilemparkan ataupun diletakkan berada di tengah bangsa-bangsa di dunia pada masa itu. Kapan nih kejadiannya? Kita lanjutkan. Ya, kembali. Ini luar biasa. Kita lihat lambang dari sepertiga ini sudah biasa. Ya, di sini dikatakan lambang pengikut si jahat atau orang jahat. Wahyu 12 ayat 4. Kita sudah familiar dengan sepertiga. Bukan hanya sebagian, bukan artinya sebagian, tapi itu lebih cenderung kepada pengikut setan ataupun orang jahat, lambang sepertiga itu. Tapi di sini ada spesial, saudara-saudara sekalian. Kita lihat ya nanti, simbol darah itu kembali kepada Imamat 17 ayat 11,
itu melambangkan kehidupan atau nyawa. Nah, kembali ingat, amaran Tuhan selalu membawa hal ini. Firman Tuhan dan kebenarannya, dan juga darah, kehidupan, keselamatan bagi mereka yang mau menerimanya. Lalu kita lihat lagi, simbol segala makhluk yang bernyawa matilah. Ini artinya apa? Ada sesuatu yang unik di sini. Kalau segala makhluk yang bernyawa matilah, berarti ada sesuatu yang harusnya hidup tapi mati. Nah, lambang apa ini? Kita lihat Yesaya 33 ayat 13 dan 18, jika orang benar berbalik dari kejahatannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Rupanya sepertiga laut, tadi kan sepertiga laut menjadi darah. Laut itu kan melambangkan bangsa-bangsa, orang yang tidak kenal Tuhan sebelumnya. Karena kedatangan daripada gunung ini dan firman Tuhan, justru mereka yang jahat itu menjadi darah atau hidup. Sebaliknya, sepertiga makhluk yang bernyawa ini, sebagian daripada orang-orang yang benar seharusnya mengikuti kebenaran ini, tapi mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mati. Nah, ini menarik ketika peristiwa yang terjadi. Terus makhluk bernyawa adalah orang yang sudah di dalam kebenaran menerima janji kekal. Ya, namanya juga dia bernyawa, makanya ditegaskan dia bernyawa, seharusnya dia hidup. Tapi kenapa dia mati? Karena dia pada saat sidang Tuhan yang dihadiri Tuhan itu hadir, dia tidak menuruti firman Tuhan dengan benar. Itu yang digambarkan dalam simbol kita ini. Nanti kita akan lebih perdalam. Saudara-saudara sekalian, simbol kapal adalah suatu objek di dalam upaya untuk melindungi dan membawa serta mengarungi lautan atau dunia dengan aman, mengantarkan mereka sampai pada tujuan hidupnya. Ini gambaran kapal ya, alat transportasi mengarungi lautan. Ya, kalau lautan melambangkan dunia, berarti banyak orang ya kan, kehidupan pada umumnya di dunia. Terus berarti ini alat yang mengantarkan kita kepada tujuan hidupnya. Nah, Yesaya 2 ayat 16 dan 18, 23 dan ayat 1 mengatakan di situ kapal adalah gambaran kesombongan dan penyembahan berhala. Arahnya di situ. Oh, berarti ini ada hubungannya dengan aktivitas yang bukan daripada sidang Tuhan, adalah peribadatan kepada bukan peribadatan Tuhan. Dan ada nggak kuatnya kapal itu artinya apa? Mari kita baca di sini. Peristiwa akhir zaman halaman 34 bagian 2 di situ dikatakan, marilah kita percaya bahwa Allah akan mengantarkan kapal yang memuat umat Allah itu dengan selamat ke pelabuhan. Jadi jelas kapal ini melambangkan satu upaya rohani untuk mengantarkan orang-orang menuju kehidupannya selama di dunia ini. Melambangkan adalah peribadatan atau hal yang ibadah. Nah, kebetulan umat Tuhan punya kapalnya, kapal rohani bersama Tuhan. Tapi kalau kapal yang binasa ini adalah kapal-kapal di luar firman Tuhan itu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini berbicara perbaktian bagi bangsa-bangsa kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Ibadah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita lanjutkan. Jelas mulai terbongkar di sini, maka dengan gampang dan jelas kita melihat makna dari trompet kedua ini, itu adalah berbicara tentang pergerakan eksodus umatnya, Israel, yang digambarkan gunung tadi, menuju tanah perjanjian, ya, karena dia keluar dari Mesir, Eksodus itu untuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Roh Tuhan atau api yang hadir di dalam sidang itu. Dan membawa pekabaran, apa yang dibawakan upacara bayangan ya tentang sistem Ka'bah ya, pengorbanan di situ melewati bangsa dunia di masa itu atau laut yang digambarkan tadi bangsa-bangsa, mengakibatkan sebagian orang jahat, yaitu sepertiga yang dari laut itu, orang-orang bangsa itu, yang dulu melawan Tuhan, menjadi selamat, atau menjadi diselamatkan, menjadi darah, kan dibilang. Nah, siapa contohnya? Kita bisa lihat Rahab, perempuan sundal itu, yang seharusnya binasa pada masa melawan umat Tuhan, tapi justru mereka, dia bertobat dan menjadi darah, ataupun mendapatkan nyawa kehidupan, akibat mendengar firman Tuhan, melalui sidang Tuhan yang Eksodus itu. Baca Yosua 6 ayat 25. Sementara orang-orang yang seharusnya di dalam kebenaran, yang menerima janji hidup kekal, makhluk yang bernyawa,
Maka binasalah karena pendurhakan mereka kepada firman Tuhan. Bacalah Bilangan 14 ayat 27 dan 30. Ini adalah kepada umat Tuhan yang berada di tengah bangsa-bangsa itu dulu. Harusnya mereka setia dan hidup sesuai firman Tuhan. Mereka banyak bersungut, dan selama perjalanan mereka di tengah bangsa-bangsa kafir itu, banyak yang jatuh dalam perzinahan, banyak yang terjatuh dalam penyembahan berhala, dan banyak jatuh karena persungutan. Mereka yang harusnya bernyawa akhirnya binasa selama masa Eksodus itu, ya, melawan firman Tuhan. Dan segala tempat ibadah kesombongan dan berhala orang jahat dihancurkan. Selama perjalanan Eksodus itu, banyak dewa-dewa bangsa kafir yang berusaha melawan dan mengganggu perjalanan daripada umat Tuhan itu ditunggang-balikan atau dihancurkan oleh kabaran pergerakan Eksodus yang datang pada masa itu. Itulah amaran Tuhan pada saat trompet kedua bagi dunia pada masa itu. Maka pergerakan Eksodus mengantarkan umatnya atau gunung api sampai ke tanah perjanjian melalui pekabaran yang dibawakan zaman Israel Eksodus itu. Jadi trompet kedua ini adalah bicara jelas, ya, amaran nomor 2 yang terjadi pada dunia pada masa itu. Ini yang dicatat secara ringkas dengan 1-2 ayat oleh Wahyu, menceritakan amaran Tuhan yang pernah terjadi di masa lalu, sejak dari air bah sampai juga kepada Eksodus itu sendiri. Jadi sangat simpel penjelasan Tuhan terhadap cara dia mengamarkan dunia. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Trompet ketiga. Kita akan melihat sebuah amaran Tuhan kembali. Kita kembali kepada amaran Tuhan pada zaman kapan ini. Kita lihat simbolnya nanti, ya. Ini singkatnya dikatakan, amaran Tuhan pada saat Alkitab Perjanjian Lama datang. Selalu yang mengamarkan itu adalah kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Kita lihat melalui ayat di sini, Wahyu 8 ayat 10 dan 11, dikatakan di situ, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, atau wormwood, ya, dalam King James Version. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saudara-saudara sekalian, apa maksud daripada amaran Tuhan di mana dan pada saat kapan, yang dilakukan di mana? Nah, kenapa bisa dikatakan itu adalah kedatangan firman Tuhan melalui Alkitab? Kita baca. Sebuah bintang, kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri, jatuhlah sebuah bintang besar dari langit menyala seperti obor atau pelita. Nama bintang itu adalah Absinthus atau wormwood. Nah, kita fokus kepada bintang besar di situ jatuh, ya. Berarti ini sesuatu yang bukan dari bumi, dia dari langit, berarti dari atas sana yang datang ke bumi, lalu menimpa apa katanya? Dia menimpa sepertiga dari sungai dan semua mata air. Banyak orang mati karena air-air itu sudah jadi pahit. Terus sepertiga dari semua air itu menjadi Absinthus. Nah, apa maksudnya ini? Kita lanjutkan bagaimana Tuhan ataupun firman Tuhan menceritakan arti ini. Kita lihat, arti dari simbol trompet ketiga ini dimulai dari sebuah bintang besar menyala seperti pelita. Saudara, kita kalau bicara tentang bintang terus menyala seperti pelita, hanya satu-satunya, salah satu yang paling bagus untuk menceritakan tentang hal itu adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam Wahyu 22 ayat 16 dan Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah bintang fajar yang gilang gemilang, ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa bintang yang digambarkan ini, karena dia menyala bagaikan pelita, itu menunjukkan dia bukan mati bintangnya. Kalau banyak orang bilang ini kejatuhan setan kali ya, karena bintang jatuh. Kalau bintang jatuh dari setan itu tidak menyala, saudara, sudah padam apinya, tidak nampak lagi gemilanya dan terangnya. Tapi kalau di sini dia datang, jatuh, dan dia menyala bagaikan pelita, bagaikan obor kalau kitab kita. Artinya dia membawa sebuah terang, dan karena terangnya itu, dia menjatuhkan dirinya ke dalam sepertiga sungai dan mata air,
dan berefek kepada sungai dan mata air itu. Makanya ketika bintang ini jatuh, fokusnya di situ ya, maka apa katanya? Sepertiga, kita sudah tahu, itu melambangkan orang jahat kan, selalu melambangkan bagian dari yang mengikut orang jahat atau mengikut setan sebelumnya. Jadi arti sungai, itu kita jelas di situ dikatakan Yesaya 8 ayat 7, bahwa bangsa Asyur dianggap sebagai sungai, jadi bangsa-bangsa juga, dan Wahyu 17 ayat 15 masih menceritakan bahwa lambang bangsa-bangsa dunia, sama dengan yang diceritakan air dalam Wahyu 17 ayat 15. Jadi kalau dia menimpa sepertiga sungai, berarti menunjukkan bahwa dia menimpa sebagian daripada orang-orang jahat itu. Firman Tuhan ini belum kepada seluruh bangsa, tapi sebagian dari orang jahat itu yang terkena akibat firman ini menjangkau mereka. Jadi kita lihat lagi air atau mata air itu atau fonten itu apa. Ulangan 33:28 menjelaskan mata air Yakub melambangkan pada umatnya atau Israel. Jadi kita sudah temukan dua contoh, bintang ini jatuh dari langit, dia menimpa dua hal. Pertama sungai dan mata air. Nah, sungai kita sudah tahu itu adalah lambang dari bangsa-bangsa di dunia, sementara mata air, fountain, adalah melambangkan umatnya atau bangsa Israel pada masa itu. Ya, jelas ya kenapa umat Allah dilambangkan fountain, dari situlah mata air inilah nanti sumber kebenaran itu seharusnya mengalir kepada bangsa-bangsa untuk memberikan manfaat sebenarnya firman Tuhan kepada dari mereka. Kita lanjutkan. Bagaimana simbol ini dijelaskan dengan baik. Nah, kenapa nama bintang itu disebut Apsintus? Ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Apa arti Apsintus itu atau wormwood? Ya, rata-rata mereka yang meneliti Alkitab tahu ini Apsintus itu atau wormwood itu adalah sebuah nama tanaman herbal yang rasanya pahit, yang berbau harum, namun berkhasiat sebagai obat pencuci perut, pembersih organ dalaman, dan obat buat kekuatan tubuh. Jadi ini sudah jelas kita. Kenapa namanya? Kalau dia firman Tuhan, membawa cahaya atau pelita, lalu apa artinya namanya adalah disebut dengan Apsintus? Artinya dia ini apa maksudnya? Rupanya firman Tuhan itu digambarkan dalam bentuk herbal yang berbau harum, walaupun pahit ini bisa membuat kekuatan bagi tubuh dan kesehatan. Artinya apa? Dan karena firman Tuhan memiliki kuasa untuk membersihkan semua penyebab dan akibat dari kelemahan rohani, serta memulihkan manusia dari sakit dosa, maka nama Apsintus atau wormwood pada bintang menyala sebagai pelita itu sangat sesuai. Jadi tepat sekali, tidak bisa diragukan itu melambangkan firman Tuhan, karena rupanya firman Tuhan itu dinamakan seperti herbal yang menyembuhkan, fungsinya sebagai obat, membersihkan tubuh kita dari penyakit dosa. Itulah contohnya secara rohani, walaupun rasanya pahit, tapi dia bisa membersihkan dosa dari segala manusia, kotoran dalaman kita, sebagaimana simbolnya. Ini kita berbicara simbol, berarti dia berbicara untuk obat secara rohani bagi manusia yang menerimanya. Kita lanjutkan. Nah, jelas kalau dengan demikian makna dari trompet ketiga ini kita dapat ringkaskan sebagai berikut. Sebuah bintang besar menyala bagaikan pelita, itu merupakan firman Tuhan yang tertulis selama ini. Kita lihat, selama itu adalah zaman Nuh, firman Tuhan datang, kehadiran Tuhan datang, tapi tidak tertulis. Ada amaran Tuhan. Zaman daripada Exodus belum juga tertulis dengan kehadiran Tuhan, tiang awan dan tiang api, ya, itu yang datang untuk berbicara kepada bangsa-bangsa yang melawan, baik juga bangsa Israel, belum nampak tertulis di situ. Nah, pada saat trompet ketiga ini ditulis, itu mengamarkan bahwa firman Tuhan tertulis, Alkitab wasiat lama itu atau perjanjian lama itu turun dari surga, disampaikan ke sebagian bangsa-bangsa yang jahat, belum seluruh dunia pada masa itu ya, hanya sebagian bangsa yang jahat, sepertiga sungai itu, yang belum mengenal kebenarannya, dan pada seluruh mata air atau fountain, atau isi rumah Yakub atau Israel umatnya sendiri ya, firman Tuhan, walaupun terasa pahit bagi perasaan seseorang yang jahat, namun bagi mereka yang jujur, yang mencintainya, bagi kebaikan, itu merupakan kebaikan atau obat bagi mereka.
Jadi itu arti yang diceritakan tentang ini. Kita lanjutkan, masih ada penjelasannya yang sedikit lagi di belakang. Lebih lanjut lagi tentang wormwood ini ataupun absinthus itu, bau harum dari herbal wormwood ini adalah mengartikan barang siapa yang mengkonsumsi firman itu, walaupun senantiasa pahit pada perasaan mereka yang jahat, namun di dalamnya keharuman pengaruh surga yang lebih kuat membuat mereka bernafaskan suatu kenikmatan hidup bagi kehidupan. Itu manfaat firman Tuhan. Walaupun rasa pahit, ya, dalam hati kita yang jahat, kita kalau kita mendapatkan firman Tuhan ini atau kita meminumnya seperti herbal ini, rasanya memang pahit, tidak berterima mungkin dalam sifat daging kita. Tapi bagi hati kita yang jahat memang itu menyiksa, tetapi kalau kita ikuti terus diobati oleh firman itu, kita akan merasakan nafas kehidupan yang hidup bagi kita. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak jujur, yang berperasaan kejahatannya merupakan dewanya, yang tidak mencintai kebenaran, maka firman itu bagaikan empedu pahit ya pada lidah mereka. Demikian juga dirasakan bagi mereka yang mencintai jalan dunia melebihi jalan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, binarsalah semua orang yang melawan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan banyak orang mati dan sebagian mereka yang tidak tahan karena kepahitan daripada air yang absinthus itu, mereka tidak bisa menerima firman itu, dan firman itu membuat mereka binasa karena mereka menolak kebenaran Tuhan. Ini yang diceritakan oleh trompet ketiga, amaran Tuhan dalam bentuk firman tertulis hadir bagi umat Allah pada masa perjanjian lama mulainya. Ya, jadi jelas amaran yang mana? Amaran pada zaman Alkitab itu turun pertama sekali ditulis dan menjadi hukum dan petunjuk bagi semua orang-orang, baik umatnya dan bangsa-bangsa di sekitarnya yang berhubungan dengan umat Tuhan. Makanya kita bisa lihat di zaman Alkitab ini sudah mulai tertulis, banyak bangsa-bangsa yang binasa karena melawan firman Tuhan, seperti ya tabut Tuhan itu kan tertulis juga ya, banyak yang melawan dan mati di sana karena mereka mencoba-cobai untuk melawan Tuhan. Jadi umatnya juga kalau tidak setia ya mati juga ya. Jadi firman yang tertulis itu merupakan satu penentu apakah mereka selamat atau tidak. Ya, itu amaran Tuhan yang jelas dalam masa Alkitab diturunkan. Kita masuk kepada trompet keempat. Ya, kita saudara-saudara sekalian, kita kembali tadi bicara ini summary ya, maksudnya secara singkatnya kita bisa lihat bahwa beginilah Tuhan menceritakan bagaimana dia menceritakan amarannya dari sejak awal sampai nanti akhir yang akan kita hadapi. Amaran Tuhan yang trompet keempat ini, kita bisa lihat di situ, amaran Tuhan pada zaman umat Tuhan ditawan di Babylon. Nah, ini kejadiannya. Bagaimana kita bisa melihat dalam hal itu? Kita baca ayatnya. Wahyu 8 ayat 12 mengatakan, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Saudara perhatikan kembali ceritanya di sini. Ketika trompet keempat itu berbunyi, sepertiga dari matahari, ya, sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Jamak ya bintang-bintangnya. Ini bintang tidak sama dengan bintang yang nomor trompet ketiga tadi, karena itu adalah sebuah bintang besar. Kalau ini jamak bicara bintang-bintang. Dan biasanya kalau kita bicara bintang-bintang ini yang bersatu paket dengan namanya bulan dan matahari dan bintang-bintang, berarti dia memiliki suatu gambaran yang perlu kita teliti, di mana ayat Alkitab menceritakan semua ini sekaligus. Ya, kita lihat. Terus bintang-bintang ini terpukul atau dipalu ya, dalam bahasa King James itu seperti terpukul ya, dipalu. Jadi seakan-akan gelap itu. Lihat, kita bisa lihat dari gambar yang sebelah kiri ya. Dia itu adalah dipalu sepertiga matahari, sepertiga bulan, dan sepertiga bintang-bintang. Anda lihat sisi hitam yang ada di dalam gambar itu ya, di sebelah kiri. Lalu sehingga katanya yang berikutnya, sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Terus yang C-nya atau yang ketiga, sepertiga siang hari tidak menjadi terang, sama juga dengan malam hari. Nah, ini artinya apa? Kita lihat bagaimana penjelasan yang jelas daripada hal ini.
Simbol daripada trompet keempat ini yang bicara satu paket antara matahari, bulan, dan bintang-bintang, ada nggak ayat Alkitab mengartikan langsung? Karena kita kembali pada Alkitab sebagai penafsirnya. Kita bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 9. Di situ dikatakan, lalu ia, atau Yusuf di sini ya, memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini mimpi dari Yusuf ya. Dia bicara tentang benda-benda langit itu. Lalu dikatakan ayat 10, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ini cerita Yusuf, mimpi, katanya matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada bintang dia. Marah bapaknya, kenapa? Ini kok kamu bicara kok kayak begitu? Langsung diartikan Yakub ya, karena Yakub ini punya hak kesulungan, dia bisa mengartikan mimpi ya, kita sudah tahu tentang hal itu. Masa dibilang, aku dan ibumu dan saudaramu sujud menyembah padamu di tanah. Nah maksudnya apa ini? Dari penjelasan Yakub ini, rumah tangganya adalah terang dunia pada masa itu. Jadi gambarannya adalah sidang Tuhan dengan firman-Nya, dengan Ka'bahnya, dengan anggota-anggotanya, itu dilambangkan oleh rumah tangganya Yakub pada masa itu. Jadi pada waktu itu, kita lihat, maka simbol matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai berikut gambarannya. 1, matahari, tempat penampungan firman Tuhan. Ya. Bulan sebagai Ka'bah umatnya yang suci. Karena mama itu kan, ibu itu biasanya memantulkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Itu gambaran rumah tangga ya. Sebagaimana bapak itu adalah sumber kebenaran, itu melambangkan matahari, melambangkan kehadiran Tuhan melalui pemimpinnya. Lalu disampaikan kepada mama, biasanya begitu, baru ke anak-anak, kan begitu. Lalu bintang-bintang, atau jemaat, atau anggota-anggota sidang. Begitulah simpelnya dijelaskan. Jadi kalau kita bicara matahari, bulan, dan bintang-bintang, itu melambangkan secara garis besarnya sejak zaman Israel berikutnya, itu melambangkan tempat firman Tuhan berada, dan tempat Ka'bah Tuhan yang suci untuk memantulkan kebenaran itu kepada sekelilingnya. Lalu yang ketiga, bintang-bintang itu adalah anggota jemaat daripada sidangnya sendiri. Seperti mana keluarga Yusuf ceritakan itu. Jadi gampang, kita langsung menemukan, oh ini artinya lambang daripada matahari, bulan, dan bintang-bintang melambangkan sidang Allah. Tapi sidang Allah di mana ini? Ayo kita lanjutkan. Kita bicara di sini, kita lanjutkan. Matahari merupakan firman Tuhan yang ada di dalam sidang, pemberi terang, penunjang hidup bagi dunia. Di palunya matahari menunjukkan bahwa terang dari sidang selama masa itu adalah suram. Ini ada satu indikasi pada masa trompet keempat ini bunyi, matahari atau firman Tuhan pada masa itu di palu. Artinya suram atau tidak bercahaya ya. Terus yang kedua, bulan sama dengan lambang tabernakel atau Ka'bah, oleh mana terang dari pekabaran Tuhan bagi dunia, matahari itu dipantulkan. Di palunya tabernakel atau Ka'bah, maka tidak ada pelayanan Ka'bah dan kebaktian di sana. Kapan ini terjadi? Terus yang ketiga, bintang-bintang melambangkan keanggotaan sidang. Di palunya anggota sidang merupakan suatu hukuman yang menimpa Israel kuno, sehingga mereka tidak bisa mendengar firman dan berbakti mengadakan upacara di dalam Ka'bah. Jadi pada masa trompet keempat ini berbunyi, tiga hal ini, sumber kebenaran Tuhan, sumber tempat pelayanan umat Tuhan, yaitu Ka'bah, dan anggota-anggotanya yang berbakti dalam upacara Ka'bah itu dipalu semuanya. Ataupun dihukum ya, ataupun tidak bisa berfungsi sebagaimana dikatakan gelap. Nah, kita lanjutkan. Siapa dan bagaimana dan kapan ini kejadian? Dan kita bisa lihat di sini, hanya sepertiga bagian mereka itu yang dipalu. Di manakah dalam sejarah ditemukan ketika tempat memancarkan firman Tuhan, pelayanan upacara Ka'bah, dan jemaat-jemaatnya jadi suram, seperti berhenti, atau terkena hukuman, atau dipalu? Kita lihat sejarah bangsa Israel ya, ada 3 periode umum sejarah Israel. 1,
semenjak keluar dari Mesir sampai menduduki tanah perjanjian. Yang kedua, di tanah perjanjian sampai dijajah oleh kerajaan Babylon. Yang ketiga, sejak kelepasan mereka dari Babylon sampai kedatangan Kristus yang pertama. Nah, kira-kira dari bagian mana mereka ini dipalu? Karena kita ingat, ini kan berjalan terus. Pertama zaman Nuh, trompet pertama. Kedua zaman Exodus, di bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Terus di zaman yang trompet ketiga, firman Tuhan hadir ya. Zaman raja-raja masih ada tuh firman Tuhan, Yesaya, Yeremia menuliskan ya. Semua orang-orang nabi Tuhan menuliskan. Kitab Musa pun dituliskan dan jelas pada masa itu beredar. Pada saat mana di kemudiannya mereka ini didapatkan melanggar amaran Tuhan, sehingga mereka disebut dipalu. Ya jelas ya, kalau kita lihat di situ, pada saat mereka dijajah oleh kerajaan Babylon. Maka apa yang terjadi? Pada saat itu semua yang matahari, yang harusnya membicarakan firman Tuhan, dan Ka'bahnya pelayanannya berhenti, dan umat-umatnya nggak bisa beribadah dan melakukan upacara Ka'bah. Inilah gambarannya mereka ditawan oleh kerajaan Babil. Kita lihat bagaimana hal ini dilanjutkan. Sehingga pada saat mereka ditawan pada saat itu, langsung mereka tidak bisa upacara Ka'bah, mereka tidak bisa mendengarkan firman secara langsung, dan mereka tidak bisa beribadah dan membuat upacara kebaktian ya persembahan pada masa itu ya, simbol perdamaian itu, maka artinya siang hari tidak terang, itu adalah di tempat yang seharusnya firman Tuhan memancarkan sinar kebenaran, yaitu di tanah perjanjian. Akibat dipalu, jadi gelaplah secara rohani. Artinya tidak ada aktivitas rohani lagi pada masa mereka dipalu itu di tanah perjanjian. Karena di mana tanah perjanjian itu adalah tempat yang terang, tempat di mana kebenaran itu harusnya memancar. Itulah bagian bumi yang disebut siang hari tidak terang. Sementara arti malam atau hari pun demikian gelap, malam hari pun demikian gelap, adalah di tempat yang seharusnya mendapatkan pantulan sinar kebenaran Tuhan, yaitu bangsa-bangsa kafir, yang dimana mereka tidak memiliki sumber terang kebenaran. Mereka harusnya mendapatkan manfaat terang itu dari umat Tuhan. Apalagi mereka, otomatis mereka semakin gelap rohani. Itu artinya. Jadi pada masa ditawannya bangsa Israel oleh Babil, maka semua terang yang harusnya memancar kepada sekeliling menjadi gelap dan suram. Makna dari trompet keempat jelas sekali, kita bisa melihat, karena matahari, bulan, dan bintang-bintang, upacara pelayanan agama, bangunan Ka'bah, dan bangsa itu telah dipalu atau dihukum, maka terang yang pernah bercahaya melalui perantara mereka itu telah digelapkan selama lebih dari 70 tahun, sejak dijajah oleh Babylon. Maka akibatnya tanah perjanjian, tempat yang seharusnya cahaya berada siang hari, jadi gelap. Tiada sinar rohani. Selama periode itu, demikian juga seluruh bangsa-bangsa kafir, tempat malam hari pun otomatis gelap. Sampai kemudian Ka'bah itu dibangun kembali dan upacara-upacara pelayanan itu ditegakkan kembali. Gambaran terakhir halaman 93 sampai 106. Saudara-saudara sekalian, jelas trompet keempat ini membicarakan tentang masa di mana bangsa Israel memilih melawan amaran Tuhan dan mereka dipalu akibat itu ataupun dihukum dan dijajah, dibiarkan Ka'bahnya dihancurkan, firman Tuhan berhenti bersinar di sana, dan orang-orangnya pun ditawan dan tidak bisa berbakti di dalam Ka'bah yang sudah ada itu. Dan inilah hukuman bagi mereka oleh karena melawan akan amaran Tuhan pada saat trompet keempat ini bicarakan. Baik, sampailah kita, karena kita memang berjanji hanya 4 trompet, inilah kesimpulan 4 trompet pertama, mengungkapkan sejarah dunia sejak dimulainya seruan amaran kebenaran dan kebinasan orang jahat di setiap zaman karena menolak kebenaran atau present truth Tuhan pada zaman itu ya. Dimulai dari sejarah mana? Yang pertama, amaran Tuhan di zaman Nabi Nuh ditolak, mengakibatkan kebinasan oleh air bah. Yang kedua, ini trompet kedua ya, amaran Tuhan yang disampaikan selama pergerakan Exodus, yang menerima selamat, yang menolak binasa. Trompet ketiga, amaran Tuhan pada saat datangnya Alkitab, yaitu firman tertulis atau perjanjian lama, yang menerima selamat, yang menolak binasa lah. Terus yang keempat, trompet keempat,
amaran Tuhan ditolak umatnya, mengakibatkan kerajaannya ditundukkan, dijajah oleh Babel, dan sistem keagamannya pun dipalu, ya, tidak bisa memancarkan terang lagi. Inilah simbol pertama dari 7 trompet itu. Dari 4 trompet pertama, inilah penjelasan bagaimana amaran Tuhan dari sejak awal sampai di zaman mereka dijajah oleh kerajaan Babel karena menolak firman Tuhan sampai dipalu, ya. Dan ini adalah satu penjelasan yang perlu kita tahu. Saudara bisa lihat Testimonies to Ministers halaman 475 mengatakan, kita harus mengetahui semua nubuatan ini adalah berbicara tentang sesuatu yang menjawab interpretasi itu sendiri. Ada satu amaran di sini dijelaskan oleh roh nubuatan harus digenapi. Tuhan mengatakan, tengoklah, aku akan mengutus padamu Elia nabi itu sebelum datang hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Seorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, maka apabila ia muncul, orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh, Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Mari kuberitahukan kepadamu bagaimana untuk mengajarkan pekabaranmu itu. Semua ini ada di dalam buku yang di sebelah kanan itu. Adalah sebuah cerita yang menjelaskan tentang seluruh trompet dari trompet pertama sampai trompet ke-7. Ini bukan hasil pikiran saya, tapi ini adalah merupakan satu janji Tuhan kepada sidangnya bahwa dia akan mengirimkan penginterpretasi Alkitab dan nubuatan itu sampai kita memahaminya. Sebagaimana dia mengutus Elia itu, semoga dengan pekabaran itu kita dapat mengerti dan kita dapat mendapatkan manfaat yang penting dari kebenaran ini. Demikianlah untuk 4 trompet yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah itu merupakan suatu pelajaran mengamarkan kita agar jangan menolak amaran Tuhan dan kebenarannya bagi kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus